بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أيها الإخوة الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita teruskan kajian tafsir kita. Setelah kita bicarakan di awal surat Nazi'at dengan segala macam muqaddimahnya berkaitan dengan nama, Makkiyah, Madaniyah, kemudian dengan poin-poin yang akan dibahas, dan kemudian pahala membaca surat tersebut. Sekarang kita langsung masuk kepada awal ayat sampai 5 insya-Allah berkaitan dengan sumpah. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Pertama, dalam segi bahasa, naza' minan naza' artinya mencabut sesuatu dengan kuat. Sementara al-gharq artinya masuk ke air, karena itu disebut orang tenggelam di air. Yang dimaksud وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا mencabut sesuatu sampai pada akarnya. وَالنَّاشِطَاتِ nashta adalah nasyid atau nasyitat yang mencabut, menguraikan sesuatu yang terikat, atau dia menjelaskan yang menasyitat yang menggerakkan, mengambilkan air di sumur yang dalam, atau diartikan gerak dengan penuh ketenangan. Karena itu wan-nazi'ati gharqa disebutkan, para ulama menyebutkan yang dimaksud sini adalah para malaikat yang mencabut arwah orang-orang kafir dengan keras. Sementara wan-nasyitati nashta, mereka para malaikat yang mencabut ruh atau arwah kaum mukminin dengan penuh lemah lembut. Kemudian was-sabihati sabha. As-sabah asal artinya adalah gerakan yang cepat di air. Karena itu sabah diartikan berenang. Was-sabihati sabha artinya para malaikat yang melaksanakan perintah Allah dengan begitu cepat. Malaikat yang turun dari langit dengan cepat, atau malaikat yang masuk ke melaksanakan sesuatu dengan cepat. Fas-sabiqati sabqan, para malaikat yang berlomba mendahului dengan kencang. Artinya para malaikat yang melakukan sesuatu perintah Allah dengan cepat. Sebagaimana kita menemukan dalam firman Allah, ayat lain Allah berfirman begini. Surat Anbiya ayat 27, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Artinya mereka para malaikat begitu berlomba. Jadi pertama, para malaikat yang mencabut ruh orang kafir dengan keras, wan nazi'ati naz'a. Kemudian wan nasyitati nashta, para malaikat yang mencabut ruh kaum mukminin dengan lemah lembut. Kemudian was-sabihati sabha, para malaikat yang turun dari langit dengan cepat, artinya melaksanakan perintah Allah dengan cepat. Kemudian fas-sabiqati sabqa adalah para malaikat yang mendahului dengan kencang, artinya saling berlomba melaksanakan perintah Allah. Dan terakhir adalah disebut fal mudabbirati amra, para malaikat yang mengatur semua urusan. Artinya Allah bersumpah dengan malaikat. 55 ini sumpah dengan para malaikat. Walaupun sebagian kaum mufassirin selain menyebutkan bahwa ini adalah sumpah kepada malaikat, ada yang mengatakan ini adalah 5 sumpah berkaitan dengan bintang-bintang yang ada, bagaimana geraknya bintang itu, pindahnya dari tempat dan putarnya. Ada yang mengatakan bahwa semua sumpah ini berkaitan dengan para mujahidin, dengan kuda mereka yang mereka tunggangi begitu cepat melakukan sesuatu dari tempat ke tempat. Cuman yang amat populer dan diambil oleh kaum mufassirin adalah arti yang pertama adalah berkaitan dengan para malaikat.
Karena kita tahu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai tugas para malaikat, dan salah satunya adalah semua ini. Karena itu diriwayatkan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan dalam tafsir Wan Nazi'ati Gharqa, beliau mengatakan innahal malaika alladzina yanza'una arwahal kuffar an abdanihim bisyiddah kama yughriqun nazi'u bil qaus fayablugh biha ghayatal masad. Yang dimaksud wan nazi'ati gharqa, kata Imam Ali, adalah para malaikat yang mencabut roh-roh kaum kufar dengan keras, seperti seorang ketika menarik anak panahnya ke belakang supaya dilemparkan lebih laju. Ini Allah bersumpah. Sebelum kita teruskan berkaitan apa jawaban sumpah ini, disebutkan oleh para mufassirin jawaban dari sumpah 5 ini, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Apa jawaban dari sumpah ini? Para ahli tafsir dalam buku-buku mereka menyebutkan bahwa jawaban qasam ini amrun mahdhuf, yang nggak disebut oleh Al-Quran. Tetapi semua karina, semua ayat-ayat sebelumnya dan yang akan datang, semua yang menunjukkan bahwa jawaban ini adalah apa jawabannya? Takdirnya begini untuk menjawab jawaban sumpah itu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa fal mudabbirati amra latub'atsunna yaumal qiyamah wa la tuhsyarunna wa la tuhasabun. Kalian pasti akan dibangkitkan di hari kiamat, kalian pasti akan dikumpulkan di hari kiamat, dan kalian pasti akan dihisab. Dari mana datangnya jawaban ini? Melihat qarinah dari ayat-ayat setelahnya yang membicarakan mengenai hari kebangkitan dan hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Al-Quran, ayyuhal ikhwah, dalam Al-Quran ini banyak sumpah. Allah bersumpah dengan macam-macam dalam Al-Quran. Pernah kita bahas sedikit ketika kita sampai kepada bagaimana Allah bersumpah dengan malam dan semuanya dalam surat sebelumnya. Bahwa sumpah itu disampaikan karena ada sesuatu yang amat penting. Mungkin kalau manusia itu bersumpah karena ingin meyakinkan kepada orang yang ia bersumpah di hadapannya, untuk meyakinkan dia bahwa dia benar. Tapi kalau Allah tidak, Allah maha benar dalam semua ungkapannya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa lagi yang lebih tepat, lebih benar ungkapannya? Tetapi sumpah apabila ada dalam Al-Quran dan Allah bersumpah, menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disampaikan itu sangat-sangat penting sehingga Allah bersumpah. Ini dari 5 sumpah itu seluruhnya berkaitan dengan para malaikat. Artinya Allah bersumpah demi para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir dengan keras, demi para malaikat yang mencabut nyawa kaum mukminin dengan lemah lembut, demi para malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang, artinya berlomba melaksanakan perintah Allah, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Artinya Allah memberikan pada malaikat tugas masing-masing di dunia ini. Ada malaikat yang urusannya di gunung, di laut, urusannya hujan dan segala macam ada urusan, itu disebut fal mudabbirati amra. Karena itu kita dalam beberapa riwayat disebutkan harus melakukan hal-hal yang indah, mengungkapkan hal yang indah terhadap para malaikat. Dan apabila kita masuk ke suatu tempat, hendaklah kita juga melakukan hal-hal yang indah, karena di sana ada para malaikat yang sedang mengatur urusan semua ini. Itu mungkin sering kita mendengarkan riwayat yang amat populer. Sebelum saya akhiri, ketika Rasulullah di Taif dilempari oleh penghuni Taif sampai kaki beliau berlumuran darah, maka dalam riwayat disebutkan para malaikat yang menjaga gunung di Taif dan semua itu turun mengucapkan salam pada Rasul dan minta izin pada Rasul. Kalau Rasul mengiyakan, dia akan menjatuhkan semua gunung ini kepada mereka, manusia biadab yang melempari beliau. Tetapi Rasulullah kemudian berkata, jangan, kalau mereka hari ini tidak menerima apa yang kubawa, aku masih berharap anak cucu mereka kelak akan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga malaikat itu kemudian bersumpah dan berkata, memang benar wahai Muhammad, ketika Allah Tuhanmu menamakan bahwa kamu raufun rahim dan kamu penuh dengan rahmat. Artinya yang ingin saya sebutkan, dan semacam itu banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan
Setiap tempat, setiap sesuatu ada para malaikat, dan kelak di surga juga banyak para malaikat yang akan melayani dan melakukan sesuatu sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah 5 ayat pertama dalam surat An-Nazi'at yang berkaitan dengan sumpah. Minggu berikutnya, minggu depan insya Allah kita akan bicarakan baru proses ketika terjadi detik-detik hari kiamat. Mudah-mudahan antum bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan tetap kita semangat belajar apapun kondisinya, dan jangan merasa puas dengan sekali mendengar, seringlah membaca buku-buku yang berkaitan dengan tafsir. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.